tentang Mahali, pemandangan surgawi, jiwa dan badan. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Vesali, di aula segitiga di dalam hutan besar. Dan pada saat itu, sejumlah besar Brahmana, utusan dari Kosala dan Magadha, sedang berada di Vesali untuk suatu urusan. Dan mereka mendengar betapa Gotama, putra Sakya, yang telah meninggalkan suku Sakya sedang berdiam di Vesali, di aula segitiga di hutan besar. Dan sehubungan dengan Sang Bhagawa telah beredar berita baik. Sang Bhagawa adalah seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna dalam pengetahuan dan perilaku, telah menempuh sang jalan dengan sempurna, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia, seorang Buddha, Bhagawa yang suci. Beliau menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para petapa dan Brahmana bersama dengan para raja dan umat manusia. Setelah mengetahui dengan pengetahuannya sendiri, beliau mengajarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan dan indah di akhir, dalam makna dan kata. Dan beliau memperlihatkan kehidupan suci yang sempurna, murni sepenuhnya. Dan sesungguhnya adalah baik sekali menemui arahan demikian. Dan demikianlah para Brahmana ini, utusan dari Kosala dan Magadha, pergi ke hutan besar, menuju aula segitiga. Pada saat itu yang mulia Nagita adalah pelayan pribadi Sang Bhagawa. Maka mereka menemui yang mulia Nagita dan berkata, "Yang mulia Nagita, di manakah yang mulia Gotama berada? Kami ingin menemui beliau." Teman-teman, ini bukanlah saat yang tepat untuk menemui Sang Bhagawa. Beliau sedang bermeditasi. Namun para Brahmana tetap duduk di satu sisi dan berkata, "Kami akan pergi setelah menemui Gotama Sang Bhagawa." Kemudian Otada, seorang Lichawi, masuk ke aula segitiga bersama banyak pengikut, memberi hormat kepada yang mulia Nagita dan berdiri di satu sisi, berkata, "Di manakah Sang Bhagawa berada?" Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami ingin menemui beliau. Mahali, sekarang bukan waktunya untuk menemui Sang Bhagawa. Beliau sedang bermeditasi. Namun Otada hanya duduk di satu sisi dan berkata, "Jika aku telah menemui Sang Bhagawa, Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, aku akan pergi." Kemudian Samanera Siha datang menemui yang mulia Nagita, berdiri di satu sisi dan berkata, "Yang mulia Kassapa, para Brahmana ini utusan dari Kosala dan Magadha telah datang ke sini untuk menemui Sang Bhagawa. Dan Otada, si Lichawi juga telah datang bersama banyak pengikut untuk menemui Sang Bhagawa. Baik sekali jika yang mulia Kassapa mengizinkan orang-orang ini menemui beliau." "Baiklah Siha, engkau beritahukanlah kedatangan mereka kepada Sang Bhagawa." "Baik, yang mulia," Siha menjawab. Kemudian ia mendatangi Sang Bhagawa, memberi hormat, berdiri di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, para Brahmana utusan dari Kosala dan Magadha telah datang ke sini untuk menemui Bhagawa. Dan demikian pula Otada, si Lichawi bersama banyak pengikut. Baik sekali jika Bhagawa mengizinkan mereka menemui Bhagawa." "Baiklah Siha,
siapkan tempat duduk di bagian teduh tempat ini." "Baik, Bhagawa," Siha menjawab. Dan melakukan perintah itu, kemudian Sang Bhagawa keluar dari tempat kediamannya dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Para Brahmana mendekati Sang Bhagawa. Setelah saling bertukar sapa dengan beliau, mereka duduk di satu sisi, tetapi Othada bersujud kepada Sang Bhagawa dan kemudian duduk di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, tidak lama yang lalu Sunakkhata di Lichawi menemuiku dan berkata, 'Tidak lama lagi aku sudah menjadi pengikut Sang Bhagawa selama 3 tahun. Aku telah melihat pemandangan surgawi, menyenangkan, menggembirakan, memikat. Namun aku belum pernah mendengar suara-suara surgawi yang menyenangkan, menggembirakan, memikat. Bhagawa, adakah suara-suara surgawi yang demikian yang tidak didengar oleh Sunakkhata, ataukah tidak ada?" "Ada suara-suara demikian, Mahali." "Kalau begitu, apakah alasannya? Apakah sebabnya mengapa Sunakkhata tidak mendengarnya?" "Mahali, dalam satu kasus seorang bikhu menghadap ke timur, masuk ke dalam samadhi satu sisi dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi menyenangkan, menggembirakan, memikat, namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Dengan samadhi satu sisi ini, ia melihat pemandangan-pemandangan surgawi, namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Mengapakah? Karena samadhi ini hanya membawa kepada penglihatan atas pemandangan-pemandangan surgawi dan tidak kepada pendengaran atas suara-suara surgawi. Dan lagi, seorang bikhu menghadap ke selatan, barat, utara, masuk ke dalam samadhi satu sisi dan menghadap ke atas, ke bawah, atau ke sekeliling, melihat pemandangan-pemandangan surgawi di arah tersebut, namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Mengapakah? Karena samadhi ini hanya membawa kepada penglihatan atas pemandangan-pemandangan surgawi dan tidak kepada pendengaran atas suara-suara surgawi. Dalam kasus yang lain, Mahali, seorang bikhu menghadap ke timur, mendengar suara-suara surgawi, namun tidak melihat pemandangan-pemandangan surgawi. Dan lagi, seorang bikhu menghadap ke selatan, barat, menghadap ke atas, ke bawah, atau ke sekeliling, mendengar suara-suara surgawi, namun tidak melihat pemandangan-pemandangan surgawi. Dalam kasus yang lain, Mahali, seorang bikhu menghadap ke timur, masuk ke dalam samadhi dua sisi, dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi, menyenangkan, menggembirakan, memikat, dan juga mendengar suara-suara surgawi. Mengapakah? Karena samadhi dua sisi ini mengarah kepada penglihatan atas pemandangan-pemandangan surgawi dan pendengaran atas suara-suara surgawi. Dan lagi, seorang bikhu menghadap ke selatan, barat, menghadap ke atas, ke bawah atau ke sekeliling, dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi dan juga mendengar suara-suara surgawi. Dan itulah alasannya mengapa Sunakkhata dapat melihat pemandangan-pemandangan surgawi namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Jadi Bhagawa, apakah untuk mencapai samadhi demikian, seorang bikhu menjalankan kehidupan suci di bawah Sang Bhagawa? Tidak, Mahali, ada hal-hal lainnya yang lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yang ini, yang oleh karenanya para bikhu menjalankan kehidupan suci di bawahku. Apakah itu, Bhagawa? Mahali, dalam satu kasus, seorang bikhu setelah meninggalkan 3 belenggu menjadi seorang pemenang arus tidak akan jatuh ke dalam kondisi sengsara,
kokoh berada di jalan menuju pencerahan. Kemudian, seorang biku yang telah meninggalkan 3 belenggu dan telah melemahkan keserakahan, kebencian, dan delusinya, menjadi seorang yang kembali sekali, yang setelah kembali ke alam ini satu kali lagi akan mengakhiri penderitaan. Kemudian, seorang biku yang telah meninggalkan 5 belenggu yang lebih rendah dan terlahir kembali secara spontan di alam yang tinggi dan tanpa jatuh dari alam itu mencapai pencerahan. Kemudian lagi, seorang biku melalui padamnya kekotoran-kekotoran mencapai, dalam kehidupan ini juga, kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan yang ia capai dengan pandangan terangnya sendiri, itu adalah hal-hal lain yang lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yang ini, yang oleh karenanya para biku menjalankan kehidupan suci di bawahku. Bhagawa, adakah jalan, adakah metode untuk mencapai hal-hal ini? Ada jalan Mahali, ada metode. Dan Bhagawa, apakah jalan itu, apakah metode itu? Yaitu jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini adalah jalan, ini adalah cara untuk mencapai hal-hal ini. Suatu ketika Mahali, aku sedang menetap di Kosambi, di Taman Gosita, dan 2 pengembara, Mandisa dan Jalia, murid dari petapa bermangkuk kayu, mendatangiku, bertukar sapa denganku, dan duduk di satu sisi. Kemudian mereka berkata, "Bagaimana menurutmu teman Gotama? Apakah jiwa sama dengan badan? Ataukah apakah jiwa adalah satu hal dan badan adalah hal lainnya?" Baiklah, teman-teman, kalian dengarkanlah. Perhatikan baik-baik, dan aku akan menjelaskan. Baik, teman, mereka menjawab. Dan aku melanjutkan. Teman-teman, seorang Tathagata telah muncul di dunia ini, seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, telah sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada tanding bandingnya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan yang suci. Beliau setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara, dan Brahma, para raja dan umat manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir, dalam makna dan kata, menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni sepenuhnya. Seorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktekkan moralitas. Sutta 2 paragraf 41-63. Karena moralitasnya, ia tidak melihat bahaya dimanapun juga. Ia mengalami dalam dirinya kebahagiaan tanpa noda yang muncul karena mempertahankan moralitas Arya. Demikianlah ia sempurna dalam moralitas, seperti Sutta 2, paragraf 64-74. Ini seperti ia terbebas dari hutang, dari penyakit, dari belenggu, dari pembudakan, dari bahaya gurun pasir. Dengan terlepas dari kenikmatan indria, terlepas dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, ia masuk dan berdiam dalam jhana pertama, dan meliputi basah seluruhnya, penuh dan memancarkan ke seluruh tubuhnya, sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh oleh kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari keterlepasan. Sekarang, bagi seseorang yang mengetahui dan melihat, apakah tepat mengatakan, jiwa adalah sama dengan badan, atau jiwa berbeda dengan badan? Tidak, teman. Tetapi aku mengetahui dan melihat demikian,
dan aku tidak mengatakan bahwa jiwa adalah sama atau berbeda dengan badan. Dan hal yang sama dengan jhana kedua, ketiga, jhana keempat, seperti Sutta 2, paragraf 77-82. Pikiran cenderung mengarah kepada pengetahuan dan penglihatan. Sekarang, bagi seseorang yang mengetahui dan melihat, apakah tepat mengatakan jiwa adalah sama dengan badan atau jiwa berbeda dengan badan? Tidak, teman. Ia mengetahui. Tidak ada lagi yang lebih jauh di sini. Sekarang bagi seseorang yang mengetahui dan melihat, apakah tepat mengatakan jiwa adalah sama dengan badan atau jiwa berbeda dengan badan? Tidak, teman. Tetapi aku mengetahui dan melihat demikian, dan aku tidak mengatakan bahwa jiwa adalah sama atau berbeda dengan badan. Demikianlah Sang Bhagawa berkata, dan Othada, si Licawi, gembira mendengar kata-kata beliau. Tentang Jaliya. Demikianlah yang kudengar, suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Kosambi, di Taman Ghosita, dan dua pengembara, Mandisa dan Jaliya, murid dari pertapa bermangkuk kayu, mendatangi beliau, saling bertukar sapa dengan beliau dan duduk di satu sisi. Paragraf 1-5 sama dengan Sutta 6, paragraf 15-19. Demikianlah Sang Bhagawa berkata, dan kedua pengembara gembira mendengar kata-kata beliau.